Nah, adik-adik, saya mau ceritakan suatu cerita. Mungkin adik-adik di sini sudah pernah dengar. Nah, adakah adik-adik yang pernah dengar ceritanya Sakaria? Belum ya? Nah, kakak mau ceritakan ceritanya tentang Sakaria. Nah, ini akan berlanjut nanti sampai kelahiran Tuhan Yesus ya. Ini punya cerita yang sangat panjang. Nah, Sakaria ini adik-adik adalah seorang imam. Nah, kalau adik bertanya, imam ini seperti apa? Imam ini adalah orang yang berdoa kepada Tuhan ketika hari Sabat. Nah, sama kalau ketika hari Minggu kan ada orang yang berdoa, ada orang yang pimpin ibadah. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, Sakaria ini dipilih untuk berdoa kepada Tuhan di dalam mesbah. Nah, ketika ia sedang berdoa, tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang muncul di depannya. Nah, adik Sakaria. Lalu malaikat itu berbicara kepada Sakaria. Dia bilang begini, "Halo Sakaria, doamu sudah saya dengarkan." Kaget Sakaria. Dia bilang itu malaikat kepada Sakaria, "Sebentar lagi istrimu akan mengandung seorang anak. Dia akan menjadi pelayan Tuhan, dia akan mendahului kedatangan Tuhan, dan dia tidak seperti anak-anak yang lain. Dia tidak akan meminum anggur dan tidak akan meminum minuman keras." Kaget nih Sakaria karena ini Sakaria sudah tua, istrinya juga sudah tua. Nah, adik-adik pernah lihat orang tua melahirkan yang sudah nenek-nenek? Tidak kan? Nah, itulah hebatnya Tuhan adik-adik. Ada suatu hari ketika saat itu Sakaria bertanya lagi kepada malaikat, "Maaf malaikat, tapi kan istriku sudah tua. Nah, saya juga sudah tua." Dia bilang di malaikat, "Sakaria, kamu ini kenapa ragukan Tuhan?" Nah, dia bilang di malaikat, "Karena kamu meragukan Tuhan, saya akan menutup mulutmu sampai kepada istrimu itu melahirkan." Jadi Tuhan itu membisukan mulut Sakaria. Ketika dia keluar dari mesbah, bingunglah orang-orang. Kenapa ini Sakaria tidak mau bicara? Nah, pikir-pikir nih orang, kenapa ini Sakaria ya? Lalu ada yang bilang, pasti ini Sakaria dapat penglihatan dari Tuhan. Mungkin dia penglihatan dari Tuhan, makanya diam. Nah, pada ketika waktu sudah berjalan sangat lama, mengandunglah istrinya. Oh iya, maaf kakak lupa lagi cerita. Nama istri Sakaria itu namanya Elisabeth. Nah, ketika ia sudah mengandung, tiba-tiba Sakaria ini sudah bisa lagi berbicara. Dia bilang, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah membantu saya dan bisa melahirkan anak keturunan, karena Sakaria ini dan istrinya tidak punya anak. Nah, kira-kira adik-adik tahu ke siapa namanya ini anaknya? Dia, saya bilang istrinya ya. Ini orang katanya akan mendahului Tuhan Yesus. Nah, dia yang berteriak-teriak di padang gurun. Dia juga yang baptis orang. Kira-kira siapa ini? Ada yang kenal? Nama depannya itu Ada yang tahu? Tidak ada. Namanya Yohanes Pembaptis. Nah, inilah yang akan membaptis Tuhan Yesus nanti. Dia yang akan membaptis Tuhan Yesus nanti, makanya dibilang
bilang bahwa dia akan mendahului Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang kita dapatkan pada cerita kali ini? Tuhan Yesus itu punya rencana tersendiri untuk menyelamatkan adik-adik. Jadi ketika adik-adik punya masalah dengan teman-temannya, dengan orang tuanya, jangan takut untuk mengandalkan Tuhan, karena Tuhan itu punya kekuatan yang sangat besar yang adik-adik sendiri tidak bisa memikirkan hal itu. Jadi percayalah kepada Tuhan dan jangan pernah takut, jangan pernah meragukan Tuhannya adik-adik. Nah, mungkin